Hafal jaki semua Al-Fatihah? Ya, mau ditanya ini terutama yang belum menikah. Ya, dengar. Saya kasih bocor ini soal. Pertanyaan pertama Pak Imam menjelang menikah, baca Al-Fatihah. Nih, jangki seperti kemarin. Saya hadiri pernikahan. Terlambat ini datang pengantin laki-laki, Bu Dokter. Nah ini Pak Imam rupanya dua caranya, jadi gelisah ini. Begitu datang itu pengantin laki-laki, duduk di hadapannya nagertak, baca Al-Fatihah. Rupanya karena digertak dia kaget, nervous. Apa itu bahasa selayarnya nervous? Neker. Tak bangkai. Keluar keringat dinginnya. Karena dia grogi, nervous, saya colek. Nah, ndak hafal ki Al-Fatihah. Dia bilang tidak Ustaz. Saya bilang kalau alhamdulillah. Dia bilang ku hafal. Saya bilang itu mau. Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara salamnya Ustadz Agung cukup keras ini. Jawabannya kurang semarak ya. Ustadz ulangi salamnya, yang menjawab dengan semangat Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dilancarkan kenaikan pangkatnya. Yang belum bertemu jodoh segera bertemu jodoh. Yang tidak menjawab juga Ustaz doakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Baik, Ustaz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti insyaallah akan menjumpai mati. Jadi Bapak dan Ibu, terutama Ibu Dr. Andi Kasmawati, kemudian Ananda Dr. Adi bersaudara, ya, kemudian Pak Safrudin beserta seluruh keluarga dan handai tolan yang hadir pada malam hari ini, bahwa apa yang dialami oleh almarhum Bapak Dr. Haji Rusman Ahmad MKes, inilah yang disebut dengan sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kenapa demikian Ustadz? Oleh karena almarhum ini miliknya Allah, yang telah dipinjamkan kepada keluarga selama kurang lebih 66 tahun. Dan peminjaman ini tidak ada kontrak karyanya, tidak seperti PT Freeport, Newmont dan kawan-kawan ya. Allah pinjamkan secara utuh sehingga beliau diberikan kesempatan oleh Allah sebagaimana pembacaan biografi tadi. Berkarir mulai dari kepala puskesmas, terakhir menjadi kepala dinas kesehatan Kabupaten Pindrang, kemudian menjabat sebagai direktur Atro pada masa itu, kemudian menjadi asdir pada Poltekkes Muhammadiyah.
Nah, Bapak dan Ibu, kemudian Allah menggenapkan itu dengan memberikan istri, anak dan menantu serta cucu. Semua itu Allah berikan dengan segala kesenangan. Termasuk di dalamnya Allah berikan kepada kita semua yang hadir, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diberikannya pengetahuan, dan dengan dasar pengetahuan ini Allah ajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Termasuk yang diajarkan itu bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang Allah ciptakan dalam bentuk tunggal. Semua lengkap dengan pasangannya masing-masing. Satu contoh, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, Inna fi halqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya proses penciptaan langit dan bumi, ada langit dan ada bumi. Silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Artinya ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Bapak Ibu, pernah enggak kita melihat tiang penyangga antara langit dan bumi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa langit tidak runtuh? Dan kenapa bumi tidak berserak? Itu oleh karena antara langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga pada ayat lain Allah jelaskan, ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna halaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ingat Bapak Ibu, Allah hanya ciptakan laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, laki-laki dan tidak ada golongan menengah. Ada yang tanya, bagaimana Ustadz dengan golongan kerebosi? The beng, the cong, the kadwe, bencong dan KW-KW. Itu bukan ciptaan Allah. Ya, itulah yang disebut dalam ilmu sosiologi yang dikenal dengan istilah patologi sosial. Penyakit-penyakit sosial yang muncul akibat karena kecenderungan hidup manusia. Kenapa Allah ciptakan hanya dua golongan, laki dan perempuan? Supaya manusia tidak kebingungan. Contoh, biasa tidak Bapak Ibu salat jenazah? Pernah mensalati jenazah? Atau sudah pernah disalati? Oh belum. Ya, kalau kita salat jenazah yang meninggal laki-laki, maka pada takbir yang ketiga kita dituntun membaca doa, Allahumma ghafir lahu, kalau laki. Nah, kalau yang meninggal perempuan, Allahumma ghafir laha. Nah, kalau bencong yang meninggal, apa yang mau dibacakan? Hah? Dia bilang double mi Ustaz, Allahumma ghafir lahu. Atau ganti Allahumma ghafir lahi. Jadi Bapak Ibu, ini sengaja Ustadz ungkapkan, ya, siapa tahu nanti di rumah ada stok yang seperti ini, ya. Jadi kalau kita pulang, kemudian dia sudah demam tinggi, kok memang perjelas statusmu, mau lahu atau laha, ya. Jangan nanti seperti almarhumah kemarin, almarhumah Haji Dorce, ya, bingung orang mau diapakan ini, ya. Nah, Ibu dan Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah, Dokter Hajjah Andi Kasmawati, Dokter Adi bersaudara sangat mencintai almarhum. Tetapi ternyata kecintaan itu dikalahkan oleh kecintaan Allah. Secinta-cintanya seorang istri kepada suami, ada saatnya istri itu jengkel sama suami. Mana itu Ustaz? Kalau suami itu seperti Bang Toyib, tidak pulang-pulang, ya. Atau, nah ini yang banyak sekarang terjadi,
di handphonenya tertulis nama lain tapi sesungguhnya bukan itu. Di handphone tertulis Lukman padahal Lucy. Itu istri jengkel sama suami kalau seperti itu. Begitu juga sesayang-sayangnya anak kepada orang tua, ya. Jika permintaan anak itu dipenuhi orang tua, maka anak itu sayang pada orang tuanya. Tapi kapan permintaan anak itu tidak dipenuhi, di situ muncul ungkapan penyesalan. Cobanya bapakku itu wali kota, tidak tolak itu permintaanku. Seperti itu, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau Allah yang mencintai seseorang, ini dengar. Kalau Allah yang mencintai seseorang, maka tidak ada ungkapan lain. Setiap berita kematian kita selalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo sama-sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya almarhum berasal dari Allah dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Dari rentetan biografi yang kita sampaikan itu jelas sekali bahwa almarhum ini meninggal dengan husnul khatimah, meninggal dengan keridaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga istri, anak, menantu, cucu, keluarga, saudara tidak perlu merasa bimbang. Kenapa? Karena Allah berjanji, orang-orang yang kembali ke rahmatullah, kembali ke pangkuan Allah, tidak ada tempat yang Allah persiapkan baginya kecuali dahalal jannah, surga jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Malam ini almarhum senyum-senyum di alam kuburnya. Dia absen kita satu-satu. Ada istriku, ada anakku, menantuku, ada saudaraku, ada iparku, ada teman sejawatku di Poltekkes, ada tonji mahasiswaku datang. Terakhir baru dia berkata, hadir tonji Ustadz Agung, ya. Saya sebenarnya Bapak Ibu belum lama kenal beliau, ya, yaitu pada tahun 79, ya itu, ya. Jadi saya asik-asik bersama beliau itu pada tahun 83, karena beliaulah yang training saya itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya. Beliau senior saya, ya. Saya berkata 79 itu karena ada saudara saya di sini Asrijaya itu tobat tuhak letong, ya, sama-sama dulu di Semada, SMA 2. Kemudian saya dibina oleh beliau. Nah, setelah itu ibu dan bapak sekalian, saya lebih akrab lagi pada saat beliau itu di Pindrang. Ya, karena apa? Kebetulan saya mendampingi Dr. Subari Damapuli itu sebagai sekretaris Majelis Pembina Kesehatan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, ya. Jadi sering keliling dan alhamdulillah semasa beliau di Pindrang, Bu Aja, Bu Dokter, kelihatan sekali itu kliniknya Muhammadiyah. Waduh, luar biasa. Dia menjadi pilot proyek percontohan, ya. Nah, kemudian ibu dan bapak sekalian, begitu kembali lagi, ya, di Atro, lebih kencang lagi persaudaraan kita. Dan pada saat beliau ada di Poltekkes, ya. Jadi terakhir itu ketemu beliau pada saat ada silaturahmi kami, PLT, pimpinan Muhammadiyah Pelaksana Tugas Mamajang, silaturahmi dengan Poltekkes. Nah, ibu dan bapak, kemudian beliau juga mengundang saya kemari waktu meninggal mertua, ya. Saya diundang kemari ibu dan bapak sekalian. Nah, yang jelas Bapak Ibu, karya-karya beliau itu insya Allah menjadi sesuatu catatan yang luar biasa, ya. Kenapa demikian? Oleh karena beliau sudah berinvestasi akhirat sebelum meninggal. Nah, salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita
bahwa kematian yang menimpa seseorang bukan karena tuanya. Almarhum baru 66 tahun. Ya, mertua saya itu Bapak Ibu menghitung hari 90 tahun. Ya, kalau saya datang ke rumahnya itu silaturahmi, setelah pegang tangan, cium tangan, dia tarik saya sambil bisik-bisik, ngeran joko palu basah nak. Masih setua itu makan palu basah. Kalau pagi-pagi masih cari largot, langgar rokok, pepes ikan mairo itu. Beliau sangat senang, ya. Nah, berarti bukan ketuaan yang menyebabkan kematian. Ada juga orang meninggal karena sakit seperti almarhum. Tapi tidak semua orang sakit itu meninggal. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba masuk ke ruangan ICU, masuk ke ruangan ICCU. Kita akan melihat berapa banyak orang yang terbaring kaku, yang penyakitnya lebih parah dari almarhum. Berhari, berpekan, berbulan, bahkan ada yang bertahun tidak mati-mati. Kenapa? Belum ajalnya. Jadi malam ini kita dapat kesimpulan sementara bahwa kematian yang menimpa seseorang itu karena ajalnya. Dan tidak mati seseorang itu, tidak sampai ajalnya tiba kalau belum disempurnakan rezekinya. Jadi makanya Bapak Ibu, adik-adikku ini, kalau berdoa itu jangan minta disempurnakan rezeki. Ya Allah, sempurnakanlah rezekiku. Itu kalau sudah sempurna rezeki kita, pokoknya tamat sudah riwayat kita, ya. Jadi ibu dan bapak jemaah, ya kalau berdoa yang biasa-biasalah, jangan juga main paksa. Nah kadang-kala berdoa ada yang main paksa, ya Allah kabulkan doaku. Apa pangka no? Nih, iya. Coba berdoalah, ya Allah berikan kehidupan kepada aku, hidup yang pas-pasan, ya. Itulah doa saya. Alhamdulillah hidup pas-pasan, pas mau ada. Itu yang enak kan? Iya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, terutama Ibu Dr. Andi Kasmawati, artinya kita tidak perlu ragu. Insya Allah almarhum ini kembali ke rahmatullah. Dan orang yang kembali ke rahmatullah, Allah janjikan sorga jannatun naim. Nah, itu baru pembukaan tadi. Sekarang baru masuk inti, ya. Nah, jadi ibu dan bapak, karena mati itu sesuatu yang pasti. Nah, ini dengar baik-baik. Dan tidak bisa dihindari bagi setiap makhluk yang bernyawa. Maka Allah mengingatkan pada kita dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, tingkatkan keimananmu, jadilah orang yang bertakwa. Sekali engkau bertakwa, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah orang yang bertakwa yang tidak benar? Ada. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Di dalam salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau ada kepentingan, ada urusan, ada sesuatu yang ingin kita raih, kemana melapor? Iyyaka na'dukun wa iyyaka nasandro. Makanya Bapak dan Ibu, kasus Penajam, kasus Mandalika itu harus jadi pelajaran buat kita, ya. Ya, janganlah kau ingin memulai sesuatu itu dengan sesuatu yang tidak baik, ya. Setelah dikumpul itu tanah, disiram air, alhamdulillah besoknya banjir Balikpapan. Ya kan? Nah, di Mandalika alhamdulillah ada pawang hujan, pawang hujannya kehujanan. Nah, ini kan lucu-lucu itu, ya. Dan memang Indonesia sekarang ini dikenal oleh dunia bahwa negara klinik, ya, negara yang lebih percaya kepada ya kekuatan ya abnormal ketimbang dengan ya kekuatan Allah. Padahal sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nih, tapi bergeser gitu maknanya. Sebagian anak bangsa tidak percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang dia yakini keuangan yang Maha Kuasa, ya? Iya.
Nah itu barangkali mahasiswa tidak turun-turun ke jalan sekarang karena sudah banyak mie uang yang dia makan. Iya, ya, mohon maaf ini ya, tidak bermaksud menyinggung, tapi kalau tersinggung, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Di situ Allah ingatkan, tingkatkan keimanan jadi orang bertakwa, dan sekali engkau bertakwa, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan selamat, yaitu dalam keadaan beragama Islam yang sebenar-benarnya. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah orang yang mati tidak selamat? Ada. Yang mana itu Ustaz? Satu adalah orang yang mati sia-sia. Siapa itu orang yang mati sia-sia? Adalah orang-orang yang diberi perpanjangan kontrak hidup, tapi ibadah salatnya tidak beres. Dan ini rata-rata mahasiswa. Hati-hati. Ini mohon maaf ini, saya lebih bagus agak keras sedikit ya. Karena mahasiswa itu sekarang lebih senang dengan ber-WA ria dengan handphonenya, lebih senang dengan acara dialognya ketimbang dengan bermesra-mesraan dengan Allah. Ya, ini mohon maaf. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan biarkan azan itu berlalu. Saya tanya Ki dulu. Banyak mana sumber daya alamnya Indonesia dibanding Arab Saudi? Ya? Enggak kedengaran. Yang mana banyak sumber daya alamnya Indonesia dibanding Arab Saudi? Kaya mana Indonesia dibanding Arab Saudi? Something wrong. Ada sesuatu yang keliru ini. Kita mengatakan Indonesia sumber daya alamnya banyak, sementara Arab Saudi lebih kaya dari Indonesia. What happened? Ada apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Padahal Bapak Ibu yang sudah pernah haji, pernah umroh, dengar baik-baik, Makkah Madinah itu kota tandus. Sekali lagi, kota tandus. Di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Di Indonesia kota subur, dan hanya ada Abu Janda. Coba bayangkan. Kenapa? Ternyata di Makkah Madinah itu sudah terbentuk suatu kebiasaan. Dengar. Apa itu kebiasaan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang. Kemana penduduk Makkah Madinah? Masihkah ada toko yang terbuka? Masihkah ada transaksi jual beli? Masihkah ada pelayanan publik? Semua terhenti. Mereka berbondong-bondong datang ruku sujud di hadapan Allah. Namun apa yang terjadi di Indonesia kalau azan berkumandang? Luasnya itu kita punya musalla di sana, banyaknya mahasiswa, alhamdulillah tidak pernah penuh. Kenapa? Karena lebih penting urusan lain. Cuma juga saya mau ingatkan para dosen ini, mohon maaf ini Pak Di, jangan sampai kita terlibat dengan membuat mereka terlambat salat. Nah makanya asdir satu ini, apakah istilahnya itu masing-masing prodi yang bertanggung jawab terhadap jadwal, tolong ingat itu, susun jadwal, jangan lewatkan itu waktu salat. Usahakan sebelum waktu salat cut itu untuk istirahat. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban itu di yaumil akhir ya. Nah, oleh sebab itu Ibu dan Bapak sekalian, maka kita diingatkan jangan mati sia-sia. Nih. Nah, kenapa Ustaz kita harus pelihara salat? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu media berkasih sayang dengan Allah. Bapak Ibu mau disayang Allah? Adik-adik mahasiswa mau disayang Allah? Kalau mau disayang Allah tidak ada jalan lain. Sayangi Allah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Aqimis shalah li zikri. Jadi tolong ini ya dosen-dosen muda terlebih lagi ini ya. Karena kita mau melahirkan ini generasi-generasi baru. Nah, kalau sudah kita itu dosennya yang tidak taat beribadah, apa itu pepatah yang biasa kita dengar? Ya, guru kencing berdiri,
Iya. Nah sekarang kamu tak balik itu, dosen kencing berdiri, ya mahasiswa kencingi dosennya. Nah sudah seperti itu situasi toh. Jadi yang kedua, ibu dan bapak sekalian, siapa yang mati yang tidak selamat adalah mereka yang mati dalam keadaan merugi. Siapa orang merugi itu? Dengar, yang punya ilmu. Tabe para dosen ini, yang punya gelar profesor, doktor, magister, sarjana, AMD, dengar baik-baik ini, ya. Punya pangkat jabatan dan punya harta, tapi tidak menolong agama Allah. Saya tanya sekarang, Indonesia aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan atau aman-aman saja? Yang rusak Indonesia orang bodoh apa orang pintar? Allah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan, kalla innal insana layatagha ar-ra'a ustaghna. Berhati-hati dengan ilmumu, pangkat jabatan dan hartamu, jangan sampai itu yang menyebabkan kau lupa kepada Tuhanmu. Nah, maka oleh sebab itulah mari Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan sampai tidak memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki, ya. Beliau almarhum, ya kita sudah dapat berita dan sudah dapat kabar, dan itu kenyataan yang terjadi dimanapun beliau berada. Beliau selalu menyampaikan itu ad-dinul Islam, ya, baik dalam praktek sebagai kepala dinas maupun sebagai seorang mubalik. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Nah, maka oleh sebab itu kita juga berharap itu dosen-dosen muda, mahasiswa kita kalau pulang ke kampung, perlihatkan itu identitas kita sebagai keluarga besar Poltekkes Muhammadiyah, ya. Paling tidak ada satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita menjadi orang yang selalu dirindukan, ya. Kalau rahmatan lil alamin itu kedatangannya dinanti-nantikan, kepergiannya disesali. Tapi ada tong itu lawannya. Ya, bukan rahmat tapi laknat. Kedatangannya disesali, kepergiannya disyukuri. Ya toh, sementara asik kita diskusi dia datang. Tidak ngomong tapi nah, kalau dia pergi, alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang yang merugi. Ada satu lagi, jangan mati dalam keadaan celaka. Siapa itu Ustadz yang celaka? Adalah orang-orang yang diberi kesempatan hidup dengan keluarga, tetangga, masyarakat, teman kantor, bangsa dan negara, tapi mereka selalu putuskan tali silaturahim. Ya, ini mohon maaf ini. Kadangkala kan kita tidak menyadari bahwa beban itu ringan kalau kita pikul bersama. Nih, ada itu pepatahnya orang Pindrang, alena mi macah. Seolah-olah cuma dia yang pandai, ya. Padahal Bapak Ibu, kepandaian seseorang itu tidak dilihat dari kemampuannya dia menyampaikan informasi, tetapi kepandaian seseorang itu sejauh mana informasi itu bisa merubah pola dan perilaku hidup orang yang ditemaninya, ya. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita putuskan silaturahmi. Nah, ini kita kaitkan sedikit dengan bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW suatu waktu itu akan khutbah Jumat. Dia melangkah naik di podium, tangga pertama dia teriak amin. Tangga kedua dia teriak lagi amin. Tangga ketiga dia teriak amin. Selesai Jumat, sahabat pada bertanya, "Ya Rasulullah, tidak biasanya engkau begitu. Kenapa baru kali ini engkau lakukan itu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Saya berteriak amin itu karena malaikat Jibril berdoa dan saya aminkan. Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasanya anak-anak yang masih punya orang tua tapi durhaka pada orang tuanya. Suami istri yang saling bersilang sengketa dan teman-teman sekantor yang saling
berselisih. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi memberi keterangan kepada kita, dispensasi 3 hari boleh tidak bertutur sapa. Tapi kalau sudah masuk hari keempat, ditangguhkan 40 ibadah kita. Berapa puasa kita 1 bulan? 30. Kalau ditangguhkan 40, saldo plus apa saldo minus? Oleh sebab itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, ya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum masuk bulan Ramadan, perbaiki hubungan kita. Ya. Nah, sebentar saya lanjutkan itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mati dalam perselisihan. Alhamdulillah, saya tidak tahu apakah memang begitu karakteristik beliau itu ya. Kemana-mana selalu memberi solusi. Iya, yang saya rasakan itu ya. Nah, tegur tonjak itu keras kalau memang tidak bisa dikompromi lagi. Ya, itu kan begitu prinsipnya beliau itu. Kalau sudah mau kau dikasih tahu 1 kali kau tidak dengar, masih nabi naki. Ketiga kali ada memantong itu binasakan ya. Nah, tapi beliau tidak pernah membinasakan. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diminta matilah dalam keadaan selamat, dalam keadaan beragama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai untuk kita semua. Nah, sekarang untuk keluarga. Ya, Ibu Dokter Andi Kasmawati, anandaku Dokter Adi, bersaudara. Nah, ini dengar baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Allah, jika engkau tertimpa musibah, lihat Quran. Surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, tadi sudah dibacakan oleh ananda kita ya, Ainun Jariyah ya. Ya, alhamdulillah. Ainun itu mata yang indah ya. Nama saya, anak saya itu saya kasih nama Khairun Nisa ya. Kalau saya panggil Ainun ya. Usahakan supaya kalau panggil anak itu panggil dengan sebutan yang baik. Karena ada tong itu kadang kala namanya bagus. Iya, kalau dipanggil sama neneknya, sama omnya bocor, karena bodoh cokmo. Padahal namanya Abdurrahman. Itu kan bagus. Ya, ada juga saya punya keponakan itu namanya Khairun Nisa. Kalau dipanggil Cico, aduh, tidak nyambung. Ya, ya, ya. Ya, sudah ya. Jadi tolong ini, karena Al-Quran itu perintah, panggil, memanggillah dengan sebutan yang baik. Jadi, ya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153? Mari sama-sama kita baca ya, pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Coba kita ulang ya. Ya Alhamdulillah, ada yang sampai, ada juga yang macet di tengah jalan, ada yang sayup-sayup kedengaran Pak Safruddin belok, ada yang kedengaran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ngapa na belok pergi puasa? Coba kita ulang 1 kali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Istri yang tercinta, Bu. Nah, kemudian anak menantu cucu, saudara, handai tolan, termasuk kita yang hadir malam hari ini.
Kata Allah, jika engkau tertimpa musibah apapun juga, terutama kematian, wasta'inu bis-sabri wassalah, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang sabar kekasih. Nah, sekarang saya tanya Ki, Bapak Ibu, COVID-19 alias Omikron, Corona, itu musibah apa bukan? Musibah apa bukan? Ngapa ragu-ragu? Musibah apa bukan? Ada yang bilang musibah, ada yang bilang bukan, tapi lebih banyak yang bilang musibah. Mari kita bawa persoalan ini kepada ayat tadi. Ayat tadi bilang apa? Kalau kau kena musibah, maka jadikan sabar dan salat sebagai. Yang mana sabar itu, Ustaz? Prokes, protokol kesehatan. Oke? Yang mana salat itu? Jadi tidak benar itu kalau corona datang masjid ditutup. Tidak benar. Tapi kalau ada bencana alam, gunung meletus, banjir melanda, kebakaran, kemana orang mengungsi? Ke masjid. Coba bayangkan, giliran corona datang, masjid ditutup. Padahal Allah dan Rasulnya sudah menjamin siapa-siapa yang masuk masjid, maka dia akan terhindar dari virus dan penyakit menular. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita yang laki-laki ini ditanya itu kalau kita meninggal, termasuk Pak Safrudin. Malaikat tanya, kenapa tidak hadir salat Jumat bulan April sampai bulan Juni 2020? Iya toh? Dia bilang ke ditutup di masjid. Siapa yang tutup? Pengurus masjid. Mana pengurus masjid? Kenapa? Kenapa ditutup masjid? Dia bilang perintah Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Pak Direktur dulu. Perintah Pak Direktur. Kenapa Pak Direktur perintah? Pak Lurah punya instruksi. Ditanya Lurah, Lurah bilang camat. Camat tanya wali kota, gubernur, gubernur presiden. Presiden ditanya, dia bilang anjuran WHO. WHO ditanya, apa jawabnya WHO? Saya kan cuma menganjurkan. Dia tonji itu yang bikin. Ternyata WHO tidak mau bertanggung jawab. Nah, jadi tolong jangan sampai lagi kita ini tidak ke masjid karena ya Omikron ini dok sepertinya mu'allaf. Iya, karena waktu Natal tahun baru ndak muncul Ki. Apa sih Imlek tidak ada juga. Di Mandalika kemarin iya. Nah, ini menjelang Ramadan mu'allaf tuh je. Sampai-sampai ada yang ragu-ragu. Dia bilang Pak Hamid tadi, saya rencana aku Ustaz itu mau buka puasa bersama. Nah bilang tuh, tapi ada larangan buka puasa bersama. Ya, kalau buka puasamanya itu seperti ini, pasang tenda mengundang orang banyak. Kalau sama-sama keluarga, apanya yang susah? Apalagi itu ada adik mahasiswa kok dong. Kayak itu Tommy tuntunnya buka puasa, mengurangi pengeluaran. Seperti Pak Hamid tidak tahu saja ini. Kayak itu dulu yang kita bikin dengan almarhum dong. Saya masih ingat itu. Kalau ada yang itu buka puasa, tidak ditahu rumahnya siapa, selesai pi makan baru ketemu yang punya rumah. Sudah ya. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, bagaimana wujudnya sabar? Karena sabar itu enaknya di bibir, susahnya di hati. Betul? Betul? Kalau orang lain kena musibah, enteng kita berucap sabar kindi, pasti ada hikmahnya.
Tapi kalau kita tong kena musibah, susah-susah tongki berlaku sabar. Betul? Nah, kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana wujudnya sabar? Nah, kalau batuk, minum dulu. Ini. Ini, bukan. Alhamdulillah. Iya, kita lanjut ya. Itu motor kalau terlalu laju larinya, lama berjalan habis tom bensin. Anggaplah ini dicas ya. Baik. Jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana itu orang sabar? Nah, mari kita lihat. Orang yang sabar itu ada 3. Yang pertama, amanu bi rabbihim. Coba sama-sama. Amanu bi rabbihim. Sekali lagi. Amanu bi rabbihim. What is the meaning amanu bi rabbihim? Apa itu Ustaz amanu bi rabbihim? Amanu bi rabbihim itu bermakna ahli waris yang ditinggalkan. Saudara, istri, anak, menantu, cucu, tingkatkan kualitas ibadah, lantas doakan almarhum setiap selesai salat. Adakah 5 orang yang mau mendoakan almarhum setiap hari? Lebih bagus kita hitung sedikit dok, tapi dapat banyak. Ya, kan sama itu kalau umroh toh. Di manasik itu yang punya travel berkata, saya kasih ki nanti 5. Ternyata sampai di sana 3 jina kasih ki. Kecewanya. Nih, lebih bagus dia bilang, ku kasih ki 3 sampai di sana dapat 5. Nah, itu yang bagus ya. Adakah 5 orang yang mau mendoakan almarhum setiap hari? Kalau lihat potensi, ada istri 1, ada anak 3, kemudian ada menantu 1, kemudian ada saudara. Saudara masih berapa sekarang? Masih 6. Itu. Nah, sekali lagi pertanyaan ini supaya ada kejelasan. Adakah 5 orang yang mau mendoakan? Nah, baik. Berapa kali kita salat sehari semalam? 5 kali 5 25. Berapa jam kita hidup sehari semalam? 25 bagi 24. Dapat 1. Apa artinya? Andaikan ada 5 orang yang mendoakan setiap hari, maka dijamin setiap 1 jam kuburan almarhum itu akan direnggangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanya Bapak Ibu, doakan orang tua setiap selesai salat. Termasuk itu sekarang Ustadz. Kita mau silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal menjelang Ramadan. Adakah Ustadz kewajiban ziarah kuburan? Saya buka-buka Quran, Bu Dokter, saya buka-buka hadis, saya tidak temukan kewajiban ziarah kuburan. Yang wajib itu mendoakan orang tua setiap selesai salat. Tapi saya mau pergi ziarah kubur Ustaz, tidak dilarang, tidak dilarang. Cuma jangan jadikan kewajiban. Nah, cuma saya mau tanya gini, mau ki ziarah kubur itu menurut sunnah Rasul atau menurut kebiasaan? Ya? Sunnah Rasul atau kebiasaan? Nah, dengar baik-baik. Kalau mau ki sunnah Rasul, Nabi itu kalau ziarah kuburan dilakukan antara tahajud dengan witirnya. Ya, jadi dia tahajud sebelum witir dia ke makam Baki. Kan rumahnya Nabi dekat dengan pekuburan Baki. Jadi selesai ziarah kubur baru dia kembali witir. Ya, kalau dikonversi waktu kira-kira jam 3 lah dini hari ya. Bingung makin ziarah kubur. Yang besar-besar begini datang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Adam yang jawab, waalaikumsalam. Ya, ya. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, doakan setiap selesai salat. Ustaz, cukupkah? Tidak. Tambahkan dengan mendoakan setiap selesai membaca Al-Quran, minimal membaca surah Al-Fatihah.
Hafal jaki semua Al-Fatihah? Ya, mau ditanya ini terutama yang belum menikah. Ya, dengar. Saya kasih bocor ini soal. Pertanyaan pertama Pak Imam menjelang menikah, baca Al-Fatihah. Nih, jangki seperti kemarin. Saya hadiri pernikahan. Terlambat ini datang pengantin laki-laki, Bu Dokter. Nah ini Pak Imam rupanya dua caranya, jadi gelisah ini. Begitu datang itu pengantin laki-laki, duduk di hadapannya, nagertak, baca Al-Fatihah. Rupanya karena digertak dia kaget, nervous. Apa itu bahasa Selayarnya nervous? Neker. Tak bangkai. Keluar keringat dinginnya. Karena dia grogi, nervous, saya colek. Nah, ndak hafal ki Al-Fatihah. Dia bilang tidak Ustaz. Saya bilang kalau alhamdulillah. Dia bilang ku hafal. Saya bilang itu mau. Maki. Nah, Bapak Ibu, ini juga mengisyaratkan Bu Dokter di mana kita berada. Sementara dalam perjalanan menuju tempat tugas di Pindrang. Atau anandaku, Dokter Adi, kemana saja kita ini, anak-anakku yang lain, teringat kepada almarhum. Kita di Selayar teringat kepada almarhum, bacakan Al-Fatihah, bayangkan wajahnya, kemudian baca gitu, waladhalin amin. Ya Allah, ampuni dosanya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman sorga. Tuh. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, itu satu. Nah, yang kedua, termasuk sebenarnya ini para dosen tabe sekarang kan tidak sama itu mahasiswa tak dulu dengan sekarang iya. Tapi kita ini Bu masih enteng Ki, karena yang kita ajar mahasiswa murni toh. Kalau Ustadz Agung dulu ini kudu saya masih ingat itu yang banyak saya ajar itu pengalihan dari guru-guru, pegawai-pegawai yang sarjana muda, kan ada aturan dulu itu tahun 90 harus jadi sarjana. Nih, termasuk itu saya mengajar di PAI Fakultas Agama Islam itu di Unismu. Saya masuk pertama mengajar di depan, saya bikin kontrak belajar dengan mahasiswa. Kemudian saya mengajar sambil jalan, sampai di belakang, mertuaku duduk di belakang. Iya, jadi saya mau kasih resep sebelum mengajar, supaya bukan hanya telinganya yang menerima, maka baca dulu Al-Fatihah sebelum mengajar dan bacakan doa itu. Apa itu doanya? Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man, ya. Atau itu tadi, ya supaya lancar kita berbicara, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan enak tong itu. Ya Bapak Ibu, saya pernah diberitahu oleh seorang guru besar. Namanya itu guru besar Profesor Dr. Amin Rais. Ya. Nah, dia pernah datang ke Unhas itu sebagai dosen tamu. Nih, satu pekan dia datang mengajar itu. Ilmu yang diajarkan kepada kami dulu itu adalah politik Asia Tenggara, politik luar negeri Timur Tengah. Nah, itu beliau ahlinya itu. Alhamdulillah satu pekan, begitu dia pulang ke Jogja, dia kirim itu diktatnya. Hanya satu pekan 300 halaman dia selesaikan. Jadi pada waktu ketemu di Jogja saya tanya, Prof, kok bisa seperti itu? Dia bilang, ya ku baca tuh, bacaku. Nah itu tadi sebelum mengajar baca itu. Ya, nah baik. Yang kedua, orang yang sabar itu Dok, wazidnahum hudan. Ayo sama-sama. Wazidnahum hudan. Sekali lagi. Lanjutkan kebiasaan baiknya almarhum. Kalau almarhum rajin salat, keluarga tidak boleh malas-malas salat. Kalau almarhum rajin silaturahmi, keluarga tidak boleh memutuskan silaturahmi. Ini kan kelihatan ini buah silaturahmi. Kalau almarhum rajin infak, zakat, sedekah, lanjutkan kebiasaan sedekah. Mana Ananda Adi ini? Dokter Adi, mana kina? Ya, dengar ini baik-baik.
Ada di luar ya. Nah, besok itu hari apa nak? Nah, hari Jumat. Dengar baik-baik. Di saudaranya yang laki-laki, anaknya yang laki-laki, jangan pernah lewatkan celengan Jumat. Begitu ketemu celengan, korek, keluarkan selembar, masukkan, lantas berdoa, ya Allah, kalau ini rahmat untukku, rahmati juga almarhum ayahandaku, rahmati juga almarhum saudaraku dan keluargaku yang masih hidup. Ji? Nah, cuma memang terus terang saja Pak Haji, memasukkan uang ke celengan Jumat itu pekerjaan ringan tapi berat. Ringannya itu tangan masuk ke kantong tidak keluar keringan. Beratnya itu kalau tangan sudah sampai di kantong. Terjadi seleknas, seleksi nasional. Batin digot-nogot nogocik, dikorek-korek kantong yang mana yang mau dikeluarkan, yang besar apa yang kecil. Makanya Jumat lalu itu Ustaz, saya hampir ketawa di atas mimbar. Kalau saya lihat baik-baik itu dua jamaah di hadapanku ya. Ada satu jamaah begitu celengan bergerak dia angkat tangan berdoa. Lewat celengan baru berhenti berdoa. Ya. Yang di sebelahnya lebih heboh, senyum-senyum lihat celengan. Selesai Jumatan ditanya, kenapa kau senyum-senyum lihat celengan? Dia bilang senyum itu adalah sedekah. Nah, sedekah celengan dengan senyum. Tapi yang lebih heboh itu yang beredar di WA. Begitu ketemu celengan, dia korek kantongnya keluar 4 lembar. 150, 20, 2000. Yang mana masuk celengan? Yang mana? 2000. Yang mana? Hai, pengalaman ini. Begitu dia masukkan yang 2000, tiba-tiba ditepuk pundaknya oleh seorang tua dari belakang. Disodorkan 100.000. Kaget dia. Dia bilang, saya orang muda 2000, ini orang tua 100.000. Nah, ambek tong itu uang 100 nak kasih masuk di celengan. Set. Begitu celengan bergerak, ditepuk lagi pundaknya. Nah, itu uang 100, bukan uangku, uangmu yang jatuh. Batin anak janjan celengan. Ibu, mau masuk surga bersama suami? Nah, dengar baik-baik, jangan lewatkan hari Jumat. Ya, kalau suami anak tak mau pergi Jumat, ikut andil. Andil, bukan andele. Ya, tanya suami tak, Daeng, ada mi celengan Jumat tak? Ada mi dindah 50, tabe deng. Untuk tak 50, untukku 50. Tanya anak tak, ada mi celengan Jumat tak nak? Ada mi bunda 20, untuk tak 20, untukku 20. Ini yang bagus. Jangan dibalik. Ada mi celengan Jumat tak nak? Ada mi 20, tukar kona, ini ada uang kecil. Pak Saprudin, tukang parkir saja itu Pak, kalau dikasih pas-pas Pak jinatuit na semperitanna. Peri. Ada orang Bugis di sini. Apa itu artinya mah peri? Paci. Tapi coba kalau ongkos 2000 kita cukupkan 5000, biar kencang bagaimana dari depan mobil. Nah, pasang badannya. Apakah doa itu setiap hari itu? Fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Apa yang kita investasi? Selaraskan itu doa dengan investasi. Apalagi ini mau masuk Ramadan, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Kalau kau punya banyak, kucurkan banyak. Kalau punya sedikit, sedikit tomo. Nah, makanya Bu Dokter Tabe itu pakaian-pakaiannya almarhum yang masih bagus. Yang tidak bagus jangan maki. Karena ada tong itu orang menyumbang pakaian bekas, betul-betul bekas. Itu lehernya persis ikan sunuk yang digoreng. Tak bulintak. Nih.
kasih ki itu fuqara wal masakin, ya. Atau kalau mau ki lebih bagus, beli ki baju koko baru, kasih itu imam masjid, ya, kasih marbot masjid, kasih pengurus masjid di kampus. Yang mana ya ya huruf apa kita, M atau L? L kita. Oh, ada triple X. Begitu juga ibu-ibu, beli ki mukena tapi jangkit beli satu. Masih ada orang tua tak? Masih ada mertua tak? Beli kantongi orang tua tak, beli kantongi mertua tak, belikan diri tak, baru beli satu untuk fuqara wal masakin. Sarung beli, itu baju koko, mukena, sarung, biar mi tidak baru, yang penting masih ada merek dengan plastiknya. Dan kalau kita mau kasih orang, jangan kasih menjelang lebaran, ya. Kenapa? Karena lebaran itu sunnah. Kita kasihlah di awal Ramadan, supaya apa? Dia pakai beribadah, dan itu pahalanya mengalir terus. Ini yang perlu kita perbaiki, ini cara berpikir kita, ya. Nah, sudah. Nah, Ustadz, kemana lagi saya kasih? Tarik rumah-rumah tahfiz. Siapa lagi? Cari panti asuhan. Siapa lagi Ustaz? Ingat bapak-bapak cuma panti asuhan, panti pijat tidak termasuk. Dia bilang kayak itu tukang pijinya anak yatim Ustaz. Iya, tapi cita rasa berbeda, ya. Ya. Banyak yang ketawa, rupanya ada penggemar di sini. Penggemar apa pelanggan? Nah, jadi Bapak Ibu, nah, kemudian apa lagi? Yang terakhir, ini yang terakhir nih, ya. Bahwa orang yang sabar itu dok, warabatna ala qulubihim. Ya, apa? Warabatna ala qulubihim. Ayo sekali lagi. Warabatna ala qulubihim. Apa itu Ustaz? Sepeninggal almarhum, mereka tidak seperti anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya. Orang tua masih hidup, mereka bersatu. Begitu orang tua meninggal, mereka bercerai-berai. Ingat surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Jaga dirimu orang beriman, jaga keluargamu dari azab yang pedih. Jadi tidak boleh itu, dengar baik-baik yang hadir, tidak boleh kita berkelahi, berselisih menyangkut harta warisan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sudah mau masuk bulan Ramadan, 8 hari lagi kita puasa. Sekarang kan sudah tanggal 22 Sya'ban, ya. Ya, 24 Maret. Saya juga ini kalau besok ini 25, hari Sabtu itu 26. Genap itu 2 tahun putra saya yang tertua juga meninggal dunia, ya. Ya, ada dulu itu yang viral TKI dari Dubai. Itu ya. Itulah alhamdulillah Bapak Ibu, dari hasil pemeriksaan biasa-biasa saja, ya. Nah, baik. Karena ini Ibu dan Bapak sekalian, supaya tidak jadi persoalan dok, ini saya mau jelaskan sedikit, boleh ambil waktu ya, sedikit sekali. Bagaimana Ustadz pengalihan pengalihan harta dari orang tua ke anak? Dengar baik-baik, kita ini ilmuwan semua, ya, dengar, karena ini ilmu, tolong diserap dengan baik. Untuk warisan itu, buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14. Surah apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Dengar baik-baik. Ayat 13 mengatakan, siapa yang membagi warisan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, sorga tempatnya.
Ayat 14, siapa yang membagi warisan berdasarkan keinginannya, tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, neraka tempatnya. Nah, sekarang mari kita lihat, ibu dan bapak sekalian, bagaimana sih pengalian harta dari orang tua kepada anak? Itu ditempuh dengan 3 cara. Berapa cara? Yang pertama, hibah. Apa yang pertama? Hibah. Apa itu hibah? Pemberian orang tua semasa hidupnya dan diberikan pada masa itu juga. Contoh, anaknya Ustadz Agung 4, meninggal 1, yang tertua. Nah, sekarang tersisa 3. Nah, ini yang anak saya yang kedua ini junior tak itu, Dok. Ya. Dia seorang perempuan namanya Hairun Nisa. Ya, ibu dan bapak sekalian, saya berkata kepada Ananda Hairun Nisa, Nun, bapak hibahkan kepadamu lapangan Karabosi. Tuh, kalau kau tidak bisa sertifikatkan, cukup kau jogging di situ sambil makan jalan kote. 1. Anak yang ketiga, Muhammad Al-Ghazali. Bagian tak kita na Pantai Losari. Kalau kau tidak bisa sertifikatkan, cukup kau datang sore hari, duduk memandang sunset sambil makan pisang epek dan salat maghrib. Nah. Yang keempat, yang bungsu Muhammad Amin Rais. Nah, ini yang repot, Dok, tidak mau pulang ke Makassar. Tamat SD, sekolah di Jogja, ya seperti yang kita bilang tadi, Muallimin, ya, Sanawiyah Aliyah, kemudian tamat Sanawiyah Aliyah, dia lanjut di UMJ. Selesai itu tidak mau pulang. Saya bilang sama dia, bagianmu nak Bandara Sultan Hasanuddin. Ya, kalau kau tidak bisa sertifikatkan, beli kau tiket pulang ke Makassar, ya. Nah, itu namanya hibah. 1. Yang kedua, wasiat. Apa itu wasiat, Ustadz? Pemberian dari orang tua kepada anak pada masa hidupnya, tapi eksekusinya nanti pada saat orang tua meninggal. Itu namanya wasiat. Nanti kalau mati, Ki, jangan saya. Tidak ada yang tidak siai, Ki. Nanti kalau kita mau meninggal, astagfirullah, pulang nanti kasih tahu, memang saya wasiatkan kepadamu sawah itu yang di sana, ya. Tapi mati Pak baru kau ambil. Itu namanya wasi. Nah, yang ketiga, warisan. Warisan itu adalah harta yang dibagi sepeninggal orang tua. Ya, kalau meninggal orang tua sudah dibagi. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Ibu dokter masih ada. Nah, tolong Ananda Adi dengar baik-baik, karena ada kasus itu, Bu Dokter. Nah, telepon itu mama, Ustadz, bagaimana ini nasibku saya? Saya bilang, bagaimana nasib ta Bunda? Dia bilang itu anak-anak, nah suruh jual ke rumah yang kutinggali. Jadi kita di mana Bunda? Dia bilang jadi piala bergilir, berpindah dari rumah ke rumah. Dosa anak-anak kalau begitu. Ini sepanjang Bunda masih hidup, maka mari kita pelihara dengan baik apa yang ada. Lantas Bapak Ibu, kalau orang tua sudah meninggal, bapak dan ibunya, bagaimana pembagiannya? Tabek dulu. Kalau seperti ini, ayahanda meninggal, ibu masih ada, anak juga ada, maka surah An-Nisa ayat 12 itu mengisyaratkan bagiannya ibu dokter 1/8, ya. Kemudian bagiannya anak laki-laki 2 bagian, bagiannya anak perempuan 1 bagian. Kita ambil contoh kasus almarhum. Beliau punya anak 1 laki-laki, 2 anak perempuan. Jadi yang sudah dikeluarkan 1/8 itu dibagi berapa? Anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Bagiannya anak laki-laki 2, bagiannya anak perempuan 1. Jadi dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, sesudah selesai dibagi seperti ini, dengar, kalau sudah dibagi berdasarkan syariat, baru Dokter Adi bilang, adindaku, saya mau kita semua mendapat bagian yang sama.
itu boleh. Sepanjang sudah dibagi berdasarkan syariat. Tapi kalau langsung Dokter Adi bilang, saya mau langsung dibagi sama rata sama rasa, tidak boleh. Bagi dulu berdasarkan syariat, baru kita bagi berdasarkan kekeluargaan. Ya, ini ilmu. Jadi tolong Bapak Ibu, adik-adikku yang mahasiswa ini, dosen muda, tolong juga itu buka nanti kalau pulang surah An-Nisa, ya ayat 7 sampai 14. Cuma masalahnya ibu-ibu itu malas itu membuka surah An-Nisa. Padahal itu surah tentang wanita. Ternyata, dok, saya telusuri kenapa ibu-ibu itu malas membuka? Karena dia bilang ada di situ perintahnya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, suruh suamiku kawin 2, 3, 4. Padahal kan ada di akhir ayat, kalau tidak mampu berlaku adil, fawahidah, cukup satu saja. Ya, nah, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan malam hari ini, dok. Mudah-mudahan Allah memberi limpahan rahmat, dan almarhum kita harapkan semakin sejahtera di alam kuburnya dengan investasi akhiratnya, dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga dan saudara-saudaranya, termasuk teman-teman sejawat dan para mahasiswa-mahasiswanya. Yang jelas beliau sudah haji, itu sudah investasi. Yang kedua, beliau dosen, ilmunya sudah dimanfaatkan, dan siapa saja yang pernah diajar berbuat baik itu pahala mengalir terus, ya. Dan kemudian apa? Banyak karya-karyanya nyatanya almarhum berupa sedekatun jariyah, ya. Nah, tersisa sekarang ini doa istri dan anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan almarhum orang tua kami yang tercinta Dr. Haji Rusman Ahmad MKes. Lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Rahmati dan berkahilah kehidupan keluarga yang ditinggalkan, agar tabah dan sabar menghadapi cobaan-Mu. Kepada kami yang hadir malam hari ini, ya Allah, bukakan pintu taubat untuk kami. Tertibkan ibadah salat kami, perbaiki tali silaturahim di antara kami. Jadikanlah ilmu, pangkat, jabatan dan harta yang kami miliki untuk menolong agama-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.